Mungkin sebagai pembukaan saya hanya mau bilang bahwa saya pakai batik ini sudah lama, nggak pernah pakai batik selama masa COVID. Tadi saya sudah ulang, karena saya merasa ini acara yang sangat khusus, mengajak saudara-saudara untuk ingat lagi kita sedang diundang Allah menjadi mitra Allah, menjadi orang-orang yang menginvestasikan hidup kita, waktu kita, tenaga kita, dan semua hal. Jadi sebagai orang yang berbicara kepada para investor atau calon investor, jadi saya pikir saya pakai batik saja. Oke, saya ingin memulai dengan satu cerita tentang apa yang saya alami. Saya tidak lahir di Jakarta, tapi dalam umur di bawah 1 tahun saya sudah jadi orang Jakarta. Karena bapak saya jaksa, pindah-pindah tempat, lalu waktu umur saya 6 bulan, bapak saya sudah pindah ke Jakarta. Nah, saya katakan ke teman-teman waktu di persekutuan itu, saya orang Jakarta. Ya, memang saya orang Batak, tapi saya orang Jakarta yang menikmati bertumbuh sebagai betul-betul orang Jakarta. Saya orang Petojo lah. TK, SD, SMP, SMA, saya di Jakarta. Baru saya kuliah di Bandung dan bertemu dengan pelayanan navigator. Ketika saya lulus dan hampir lulus dari Bandung, dari ITB di Bandung, ada kata-kata yang sering diulang-ulang oleh teman-teman dalam lingkungan saya, termasuk pemimpin-pemimpin senior-senior saat itu adalah, Jakarta harus hati-hati masuk Jakarta, karena Jakarta itu adalah kuburan para alumni, rawa-rawa, siap untuk menerkam dan mematikan nyala api rohani seorang alumni yang tangguh sekalipun. Saya orang Jakarta mendengar itu gentar sekali. Dan saya memang melihat 1-2 teman seperti kehilangan kontak. Entah kehilangan semangat atau kehilangan data, saya nggak tahu, nggak semudah hari ini ya, kita bisa ada WA, ada apa. Saya merasa ada beberapa teman-teman saya tidak bisa ketemu lagi. Begitulah gambaran seremnya kota metropolitan Jakarta. Ibu kota yang lebih seram dari Ibu Tiri katanya. Nah, gambaran-gambaran yang menakutkan itu membuat saya banyak sekali berdoa supaya Tuhan beri saya pekerjaan di Bandung saja. Tapi di Bandung tidak begitu banyak company ya, tidak banyak ladang pekerjaan. Waktu itu yang top baru kayak Nurtanio ya, tapi juga kontraktor-kontraktor, ya, pesaingnya juga banyak. Mau jadi dosen nggak cocok lah saya. Nggak cukup ilmu saya dan IP saya untuk mendapatkan posisi yang terhormat itu. Nah, ketika dalam kemelut itu, tiba-tiba saya harus kembali ke Jakarta dan diterima bekerja di Jakarta. Saya tahu waktu itu maksud baik Tuhan ya, supaya saya kembali ke Jakarta. Di Jakarta, saya bertemu dengan beberapa teman, itu angkatannya Om Edu, Om Marihot, itu sudah ada di sana. Kami berkumpul di Rasa Mala, ketemu dengan mereka-mereka, karena jumlah kami nggak seberapa. Jumlah kami itu sajalah. Tapi bersyukur waktu itu angkatan saya, angkatan sebelum saya, itu cukup kompak. Jadi kami mengisi dengan maintenance. Sebenarnya tujuannya satu, di Rasa Mala, maintenance itu adalah saling menguatkan. Karena mungkin di kepala kami ada pikiran, kalau jauh dari sini, kami jadi domba yang tersesat. Kami akan masuk rawa-rawa, kami akan masuk kuburan alumni tadi gitu ya. Begitulah keadaan Jakarta waktu itu. Puji Tuhan, kami melewati masa-masa yang kekeringan, kota-kota sunyi tadi ya. Berapa puluh tahun kemudian, Jakarta berubah luar biasa. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya dengan detail, tapi saya masih ingat ketika sekitar 10 tahun yang silam ya, dengan Mas Setio, dengan pelayanan yang sudah bertumbuh di daerah Depok dan sebagainya, mengajak saya untuk menjadi bersama-sama mengkoordinir kota Jakarta. Dan di situ saya sudah melihat ada Jakarta Utara, ada Jakarta Timur, ada Jakarta Selatan, Jakarta Barat ada sedikit-sedikit ya. Tapi sudah terbentuk, ada pelayanan, ya tetaplah Rumah Sakit Cikini itu tradisional, kita sudah lama di sana. Tapi mulai ada pelayanan di Ratu Plaza, Kuningan, perkantoran-perkantoran, Senen Atrium, dan sebagainya. Tapi itu masih dalam jumlah kita saling menandai gitu. Saya ingat nama-nama para pemimpin di situ karena memang jumlah kami yang sudah bertambah banyak itu tidak terlalu banyak juga. Tapi secara singkat saya harus katakan bahwa hari ini kita bisa lihat
kota Jakarta atau Jabodetabek bertumbuh sangat luar biasa, di luar pemikiran dan harapan ya. Menurut saya ini jauh lebih hebat daripada harapan atau pikiran saya. Jakarta menjadi begitu bergairah, melebar ke kanan dan ke kiri gitu. Dari mana mereka semua datang? Secara singkat saya mau katakan bahwa ketika Abraham, ketika Jerry, ketika Calvin membagikan kesaksiannya tadi, mereka dari Ambon, dari Salatiga, yang teringat dengan saya dari salah satu ayat di persekutuan doa beberapa hari yang lalu, dari Yesaya 60 ayat 4. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Saya merasa banyak sekali Allah mendatangkan orang-orang yang saya tidak tahu dari mana mereka datang. Mereka memiliki hati dan memiliki kehidupan yang sungguh mengasihi Tuhan, dan mereka ada di sekitar kami sekarang. Mereka bukan hanya menjadi para pemimpin-pemimpin komunitas lokal, tapi orang-orang yang berani melangkah lebih jauh dengan iman mereka, memenuhi Jabodetabek. Wah, saya pikir begitulah cara Allah mendatangkan orang-orang yang mengasihi Allah dan orang-orang yang membawa keharuman Injil Kristus di wilayah kita. Saya tahu itu bukan hanya Jakarta. Itu bukan hanya Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Sentul, dan sebagainya yang begitu banyak alumni sekarang di sekitar kita. Saya semakin yakin bahwa itu akan terjadi di seluruh Regional 1. Saya berdoa dengan semangat dengan teman-teman dalam seminggu pertama untuk Medan, untuk Batam, untuk Pekanbaru, Palembang, Lampung. Karena sepertinya Allah yang sudah memulai itu, Allah terus sedang bekerja. Bukan hanya membesarkan tenda-tenda kita, tapi dia juga mendatangkan pekerja-pekerja entah dari mana. Sampai ayat 4 tadi yang saya baca, saya sendiri heran. Kenapa mereka bisa datang di kiri kanan saya sekarang? Siapa yang menggendong mereka sehingga mereka hadir di sekitar kita? Itulah keadaan di sekitar ladang kita hari ini. Saya ingin mengajak Donna, istri saya. Sorry, nanti ada orang yang bingung kenapa tiba-tiba Rudy ngajak Donna. Donna adalah istri saya. Seperti Abraham tadi di sampingnya ada Septi, jadi memang kita menjadi tim yang kokoh kalau istri di samping kita, Mas Abraham. Donna akan bacakan Yesaya 55 ayat 1 sampai 9. Silakan Don. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu,
dan rancanganku dari rancanganmu. Ya, terima kasih Don. Ayat ini berjudul seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Yang diceritakan dari 9 ayat mewakili sekian ayat dari Yesaya 55 ini adalah, lihat, Allah sudah memperlihatkan ladang itu kepada kita. Dan dia ingin mengajak dan mengundang kita bermitra dengan dia. Jangan sia-siakan hidupmu, jangan belanjakan sesuatu yang bukan roti. Jangan mau berjerih payah untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Dengarkanlah Tuhan, supaya kita bisa melakukan, supaya kita bisa memakan sesuatu yang baik. Nah, itulah yang ditulis oleh Yesaya 55. Bersyukurlah kita karena Tuhan memperhitungkan kita dan dia mengajak kita terlibat. Yesaya 54 ayat 2 dan 3. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Tuhan mengundang kita terlibat dengan ladang yang besar, tapi yang akan semakin besar. Lapangkanlah itu, karena Tuhan sedang memperhitungkan satu pekerjaan yang besar di ladang dia. Calvin, bisa tayangkan bahan renungan dari tadi, saya lupa juga. Saya jadi keenakan lihat batik saya, jadi saya lupa bahwa saya punya bahan sebenarnya. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan, Allah mengajak kita bermitra. Tuayan banyak, tapi pekerja sedikit. Di Lukas 10 ayat 2. Kita akan mengembang ke kanan dan ke kiri seperti apa yang saya baca tadi, dari Yesaya 54 ayat 2 dan 3. Dan itu sebabnya dia menantang kita, lapangkanlah tempat kemahmu dan jangan menghematnya. Silakan di berikutnya. Siapakah kita? Apa yang kita pikirkan tentang tujuan hidup kita? Ini adalah ayat favorit ya. Saya kira kita sering mengulang-ulang ini, Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita hanya buatan Allah. Kita sedang melakukan pekerjaan baik yang itu berasal dari Allah. Itu adalah pekerjaan Allah. Itulah diri kita dan itulah tujuan hidup kita ada di dunia ini. Saya juga ingin ajak Daniel nih baca Efesus 1 ayat 4 dan 9. Efesus 1 ayat 4 sampai 9. Silakan Dan. Oke. Efesus 1 ayat 4 sampai 9. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Ada 3 kata kunci ya. Pertama, kita ditentukan. Kedua adalah itu sesuai dengan kerelaan Tuhan, kerelaan kehendak Tuhan. Ketiga, itu adalah rahasia. Ia menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Jadi betapa luar biasanya arti kehadiran kita dan siapa diri kita. Allah ingin melibatkan kita dalam kemitraan dengan Dia. Itu adalah rahasia Allah.
itu sesuai dengan kerelaan Allah sendiri. Dan kita sudah dipilih sejak sebelum dunia dijadikan. Wah, saya merasa 3 kata kunci, 3 kalimat kunci yang sudah cukup untuk menyatakan kesungguhan Allah menjadikan saya mitra Dia. Yesaya 6 ayat 8, inilah aku, utuslah aku. Inilah aku, utuslah aku. Saya pikir kata-kata ini satu pernyataan iman yang luar biasa dari Yesaya. Tuhan, saya tidak melihat siapa-siapa lagi. Saya tahu benar apa yang Tuhan sudah siapkan dengan hidup saya. Inilah saya, Tuhan. Nyatakanlah bagaimana Engkau mengutus saya dengan jelas. Silakan di berikutnya. Secara nyata, apa bagian saya? Teman-teman, kita dilahirkan dengan kemampuan berbeda, talenta karunia yang berbeda. Saya pikir pelayanan navigator ini luar biasa sekali. Kami di tim regional 1 saja melihat keluarga Barce, keluarga Guntara, Ade, keluarga kami, dulu ada keluarga almarhum Henry. Sebenarnya kami adalah orang-orang yang sibuk dengan pekerjaan kehidupan kami masing-masing. Allah melengkapi kami dengan karunia dan talenta yang luar biasa. Tapi kami diingatkan dari Matius 25 ayat 14 sampai 30 ini. 5 talenta yang Allah berikan. 5 talenta itu yang harus kami pertanggungjawabkan. 3 talenta itu yang harus kami perjuangkan. Teman-teman, kita tidak bisa membandingkan kita dan orang lain. Tapi Allah sedang ingin kita bertanggung jawab dengan talenta dan karunia yang Allah sudah percayakan kepada kita. Itu bukan untuk kita pakai bagi kepuasan diri kita sendiri. Bagian saya adalah setiap talenta dan karunia yang Allah percayakan kepada saya, itu saya pertanggungjawabkan untuk kemuliaan Tuhan. Inilah bagian saya. Saya bersyukur bahwa di pelayanan navigator, semua kita memiliki talenta dan karunia yang begitu cukup sebenarnya. Coba kita pikirkan kembali, mungkin talenta dan karunia di bagian mana yang Tuhan ingin kita pertanggungjawabkan untuk bermitra dengan Allah. Yang kedua sebenarnya yang paling sempurna ya. Dia ingin kita mempersembahkan seluruh tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan itu adalah ibadah kita yang sejati dari Roma 12 ayat 1. Kemudian bagian saya yang lain adalah memberi. Saya tambahkan kata-katanya memberi dari kekurangan. Kalau memberi dari kelebihan, mungkin orang pikir, ya kamu punya kelebihan, kamu berilah. Tapi nggak semua orang punya kelebihan. Nah, itu membuat saya merasa kurang tepat. Dengan menambahkan kalimat memberi dari kekurangan, ini menunjukkan nilai kemurnian yang luar biasa sekali. Ini dicontohkan oleh Lukas 21 ayat 1-4 dari seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. 4 ayat ini mengingatkan saya, waktu saya memberi sebagai bagian dari hidup saya memberikan semuanya. Saya memberikan tubuh saya memberikan kehidupan saya memberikan yang terbaik yang saya punya. Saya ingat, berapa puluh tahun yang lalu, saya kira sudah cukup lama sebenarnya ini cerita ini. Saya mohon maaf, saya minta izin dengan Om Edu, Pak Edu Napitupulu. Dia memberi kesaksian ke kami, dia sharing ke beberapa dari kami. Waktu itu dia baru pulang dari Maluku, dari Ambon, mungkin jalan-jalan pelayanan di sana. Dan dia ingin membagikan tentang pemberian. Ketika itu Ambon atau Maluku, teman-teman yang berkumpul itu sebenarnya sedang mengalami masa-masa yang kesulitan ekonomi atau resesi ekonomi ya.
Sehingga sebelum Om Edu menantang mereka, Om Edu tanya dan ngobrol, lalu ada kata-kata bahwa ya kami sedang berdoa untuk kecukupan atau kehidupan yang sulit ini gitulah, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf kalau ceritanya kurang, kata-katanya kurang tepat sekali, tapi kontennya begitu. Lalu Om Edu langsung bilang, kalau begitu saya datang pada waktu yang tepat. Saya datang untuk menyampaikan bahwa ini kesempatan untuk memberi dari kekurangan. Karena dia mengutip dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ketika di masa kekurangan, kesulitan, seperti yang kita alami saat ini, pandemik, berbicara tentang persembahan justru itu adalah momentum yang tepat. Dan saya setuju juga dengan statement ini gitu loh. Inilah kesempatan kita untuk melihat hitung-hitungan kita dengan Allah. Ujilah aku, kata Tuhan. Apakah dia adalah Allah yang tidak setia dengan janjinya? Jadi memberi itu bukan dari kelimpahan. Memberi dari kekurangan. Itulah bagian saya. Sekali lagi, di bagian ketiga, setelah mempersiapkan tubuh, memberi dari kekurangan. Silakan ayat ke poin 4 yang next. Nah, di bagian ini saya agak lari sedikit dari cerita. Ini adalah poin yang menjadi favorit saya ketika saya hampir menyelesaikan kuliah saya di Bandung di tahun 80-an akhir itu. Waktu itu ada kesempatan bagi saya untuk merenungkan tentang menjadi pekerja. Mungkin seperti Abram, seperti Jerry, dan Calvin saksikan tadi. Di saat itu saya belajar dari Keluaran, dan khususnya dari Keluaran 12-13 itu. Ada satu bagian di bagian itu, ketika itu bangsa Israel keluar dari Mesir. Dengan rasa sukacita mereka keluar dari perhambaan Mesir. Lalu di Keluaran 13 itu ditulis, saya buka, saya baca ya. Ini adalah bagian yang favorit saya waktu itu untuk merenungkan tentang apa yang Allah ingin ketika saya mengucap syukur. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Keluaran 13 ayat 2, itu sebenarnya mengatakan ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, ucapkanlah syukur untuk semua dengan cara yang memberikan yang semua yang terbaik yang kita punya kepada Tuhan. Ternak-ternak yang terbaik, hasil tani yang terbaik. Dan puncaknya adalah persembahkan anak sulungmu sebagai persembahan syukurmu kepada Tuhan. Tapi di Bilangan 3 ayat 11 dan 13, Bilangan 3 11 sampai 13, Tuhan berfirman kepada Musa, sungguhnya aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel, ganti semua anak sulung mereka yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku. Sebab akulah yang punya semua anak sulung. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, maka aku menguduskannya bagiku semua anak sulung yang ada pada orang Israel. Baik dari manusia maupun dari hewan, semuanya itu kepunyaanku. Akulah Tuhan. Saya anak sulung dari keluarga ayah ibu saya. Ketika saya merenungkan bagian ini, saya pikir, dan saya ngobrol sama bapak ibu saya, kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan, mestinya kalian mempersembahkan saya sebagai persembahan kepada Tuhan. Persembahan yang terbaik itu adalah mempersembahkan saya. Tapi Bilangan 3 ini mengatakan sebagai ganti dari kehadiran seorang anak sulung seperti saya. Saya tahu papa mama saya sangat mengasihi saya. Dan orang Batak itu, laki-laki anak sulung itu luar biasa sekali nilainya. Tuhan mengatakan orang Lewi sebagai pengganti anak sulung untuk melayani dia.
Dan bagian berikutnya kita tahu bahwa untuk itulah seluruh suku lain dari bangsa Israel, dukunglah orang Lewi, karena mereka adalah pengganti anak sulungmu. Jadi rangkaian ayat ini mengingatkan kepada saya bahwa ketika saya melihat suku Lewi, ketika saya melihat orang-orang Lewi, sebenarnya saya sedang melihat anak sulung dari keluarga orang tua saya, atau anak sulung milik saya. Mereka adalah pengganti dari keluarga kami yang seharusnya kami persembahkan kepada Tuhan sebagai rasa syukur kami. Jadi apakah bagian saya? Bagian saya menerima orang Lewi sebagai bagian dari keluarga saya dan mendukung mereka seperti rasa syukur saya kepada Tuhan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bagian apa lagi yang saya harus bisa lakukan ketika saya ingin bermitra dengan Allah? Yang paling sederhana, menjadi pengintai kota dan pendoa untuk mengingatkan Tuhan. Dona bisa bacakan sekali lagi Yesaya 62. Yesaya 62 ayat 6 dan 7 ini adalah juga salah satu ayat favorit yang kami diskusikan ketika bulan doa bulan ini beberapa hari yang lalu ya. Silakan Don. Ayat 6 dan 7. Yesaya 62, 6 dan 7. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem, dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Terima kasih, Don. Jadi saya pikir malam ini saya tutup renungan ini sebagai summary aja. Apakah bagian saya dalam bermitra dengan Allah? Ketika saya sadar bahwa ladang di depan saya begitu besar. Yosua 17, Yosua 13, dan Yosua 17 menceritakan satu cerita yang menarik sekali. Waktu kami mendoakan Regional 3 ya, kemarin malam kalau nggak salah. Waktu itu ada pembagian warisan wilayah-wilayah kepada beberapa suku bangsa Israel. Sukunya Yehuda, sukunya Efraim, Benyamin, sukunya Yusuf, suku-suku semua bangsa Israel. Lalu di Yosua 17 dikatakan, suku Yusuf bilang ke Yosua, Pak Joshua, kayaknya keliru nih pembagian kepada kami. Karena kamu cuma kasih satu bagian warisan. Kami ini kan suku yang besar. Nggak cukup buat kami. Jumlah kami sudah banyak sekali. Jadi kalau kami ada di wilayah ini sangat tidak cukup. Kami akan berdesak-desakan katanya. Lalu Yosua bilang, oke, kalau kamu adalah suku yang besar, juga Efraim dan Manasye, kalian bisa terus bergerak ke gunung-gunung. Terus ke sana, naik ke gunung-gunung, dan buka semua hutan-hutan di sana. Lalu suku Yusuf dan suku Efraim, Manasye tadi, mereka bilang ke Yosua, Pak Joshua, iya sih kami bisa aja naik ke gunung dan membuka hutan. Tapi di situ ada orang-orang Kanaan. Orang-orang Kanaan itu agak menyeramkan gitu loh. Mereka punya kereta besi dan mereka punya kuda-kuda. Mereka punya perlengkapan yang lebih hebat dari kami. Salah-salah kami nggak sempat naik ke gunung dan menebas hutan. Karena kami akan berhadapan dengan masalah, dengan tantangan yang di luar kemampuan kami. Lalu Joshua bilang, tidak. Itu adalah wilayah yang Allah sudah siapkan buat kalian. Itu adalah warisan yang Allah sudah siapkan buat kalian. Apa yang saya ingin bagikan dari cerita terakhir ini? Tuhan merencanakan sesuatu di luar apa yang bisa saya pikirkan hari ini. Dan itu lebih besar. Dan itu sesuatu yang mungkin tidak terjangkau. Saya selalu mengukur kekuatan saya. Saya pikir, nggak mungkin Tuhan. Itu bukan pekerjaan saya kayaknya. Itu bukan kekuatan saya. Tuhan tahulah.
Saya kan punya juga keterbatasan. Joshua bilang, tidak, naik terus. Lakukan itu terus, karena itu bagian yang sudah dipersiapkan Tuhan. Mungkin ini mengaminkan Yesaya 54, 2 dan 3 tadi. Kamu akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Tapi ketika kita berhadapan dengan warisan dari Tuhan, Tuhan meminta bagian yang sungguh-sungguh kita lakukan, yaitu keberanian kita, kesungguhan kita. Saya ulang lagi dengan 5 bagian tadi. Apa saja yang menjadi bagian saya? Saya ditugaskan untuk bertanggung jawab sesuai dengan talenta dan karunia yang Allah sudah percayakan kepada saya. Saya mempersembahkan tubuh saya sebagai persembahan yang hidup. Saya memberi dari kekurangan, apalagi kelimpahan saya. Saya mendukung orang-orang Lewi yang adalah anak sulung dari keluarga saya. Anak sulung dari keluarga orang tua saya. Mereka adalah bagian dari keluarga kami, keluarga kita. Dan saya diminta untuk menjadi pengintai kota dan pendoa untuk mengingatkan Tuhan. Teman-teman, saya tidak mau lebih panjang dari ini untuk membagikan itu, karena apa yang saya bagikan, saya yakin sebagian dari kita sudah familiar dengan ayat-ayat ini. Tapi saya berharap apa yang saya bagikan itu menyegarkan kembali apa yang sebenarnya Allah sedang percayakan kepada kita. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, pekerjaan-pekerjaan baiknya Tuhan, proyek-proyek Tuhan, yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Kita hanya diminta untuk menyerahkan pikiran dan hati kita, kehidupan kita, sebagai bagian yang kita aminkan bermitra dengan Allah. Mari kita tutup renungan ini dalam doa dan menyerahkan kembali komitmen kita bahwa dalam sisa hidup yang masih ada, yang Tuhan percayakan, seperti lagu yang mengantar renungan tadi, hati seorang hamba, kita tidak membawa apa-apa, kita hanya akan membawa lebih banyak jiwa, lebih banyak orang-orang yang belum mengenal kasih Kristus kepada Dia. Saya bersyukur juga dalam bulan Oktober ini, Navigator memakainya sebagai bulan doa, kesempatan bagi kita menjadi pengintai kota dan pendoa yang mengingatkan Tuhan. Tapi Om Edu juga bagikan beberapa hari yang lalu, bulan ini adalah bulan misi Gereja Kristus Yesus, GKY ya. Saya tidak terlibat dengan gereja itu, tapi saya terkesan dengan kata-kata bulan ini adalah bulan misi. Hidup kita adalah misi. Tanpa misi, kegiatan yang kita lakukan dengan pelayanan ini sia-sia. Tanpa pekabaran Injil, tanpa menjangkau jiwa-jiwa, tanpa menjadi mitra Allah, maka kegiatan yang kita lakukan di organisasi ini, organisasi pelayanan yang sangat kita cintai ini, sebenarnya hanya kegiatan seperti kegiatan pramuka. Melatih kedisiplinan berdoa, melatih kedisiplinan membaca firman, bukan itu buruk, itu baik sekali. Tapi percayalah, ketika api Injil itu masih di dalam hati kita, kita lakukan bagian kita. Bekerja samalah dengan Allah. Menyerahkan semua apa yang kita miliki, hidup kita, ketika kesempatan itu masih ada. Minimal kita menjadi pengintai kota, pendoa untuk mengingatkan Tuhan. Menyelesaikan pekerjaannya sendiri sebagai proyek Allah bagi kemuliaan Dia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Allah kami. Hamba-Mu baru saja selesai membagikan renungan singkat ini. Allah yang mampu memperlengkapi kata-kata ini menjadi sesuatu penyegaran bagi hati semua kami, hamba dan juga orang-orang yang ikut di dalam persekutuan virtual ini. Di sini ada Pak Heri, ada Mas Suyatno dari Kambodia. Di sini juga ada beberapa orang-orang yang Tuhan libatkan di garis-garis depan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Di sini juga hadir beberapa senior kami yang membuka rawa-rawa itu, yang membuka kota-kota sunyi, kuburan alumni Jakarta menjadi tempat yang indah permai untuk disemai dengan Injil Kerajaan Kristus. Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah mereka, kami juga bersekutu dengan para junior kami, pekerja-pekerja muda, yang Allah bangkitkan, entah dari mana mereka datang. Mereka bercerita tentang latar belakang mereka,
yang bagi kami tidak masuk akal, bagaimana mereka sekarang sudah bersama-sama dengan kami, berjabat tangan, saling bahu-membahu untuk memikirkan satu tujuan, pekabaran Injil bagi Kristus. Bekerja sama untuk menjadikan regional 1 ini, Jabodetabek ini, Navina ini, alat yang memuliakan Tuhan. Sampai Tuhan sendiri yang menyelesaikan dan menyempurnakannya. Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk pertemuan ini. Terima kasih untuk orang-orang yang teman-teman kami, saudara-saudara kami yang hadir dalam persekutuan virtual ini. Kami menyerahkan sisa acara dan sisa malam ini juga ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Dalam Kristus kami berdoa dan kami naikkan syukur kami. Amin. Terima kasih, Calvin. Terima kasih Om Rudi Manurung untuk renungan yang boleh disampaikan. Kami sangat tertegun dengan panggilan untuk kami. Mungkin tadi kita sudah mendengarkan bagaimana Tuhan memanggil hidup Bu Calvin, Bu Jerry, dan Mas Abraham. Di sini juga kami diundang ya 5 hal tadi yang bisa dilakukan sebagai bagian kita, yaitu menggunakan karunia kita, persembahkan tubuh kita, memberi dari kekurangan, bekerja sama dengan suku Lewi tadi juga satu yang baru ya untuk kami, dan juga menjadi pengintai kota dan pendoa. Luar biasa, terima kasih Om Rudi untuk renungannya.